malam, selamat pagi, selamat sore maupun siang untuk para kicau mania seluruh Nusantara. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pemilihan burung cucak hijau ya untuk bro-bro yang ada di seluruh Nusantara. Sebelumnya, burung pemakan pisang ini sudah banyak diminati, khususnya untuk di semua kalangan, bahkan sudah banyak perlombaannya. Jadi kali ini saya akan sedikit sharing mengenai pemilihan bahan yang baik yang nantinya bisa dijadikan gacauan untuk bro-bro semua, atau hanya sebatas burung kelangenan di teras ya. Kalau menurut saya pribadi, tanpa menggurui ataupun merasa paling bisa, kalau saya pribadi, setiap saya memilih bahan burung cucak hijau pada umumnya, saya tidak memperdulikan ya burung ini berasal dari mana, KTP-nya mana, kayak gitu. Kebanyakan orang-orang bilang KTP dari pulau A, dari daerah A, daerah B. Kalau saya tidak memusingkan hal-hal itu, menurut saya semua burung itu mempunyai karakter masing-masing dan kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Yang perlu kita cermati yaitu pemilihan bahan yang sesuai dengan ekspektasi kita, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan pada nantinya. Nah, kali ini kita akan membahas itu satu persatu. Kalau dari saya pribadi, biasanya saya memilih burung cucak hijau itu kalau dari bahan, biasanya saya lihat dari postur tubuh burung tersebut, dari cara dia duduk, dari cara dia menangkring di tangkringan, dari cara dia menatap. Itu saya benar-benar perhatikan secara detail, secara teliti, secara seksama. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gerak-gerik burung tersebut sebelum kita beli. Entah itu kita beli di postingan, banyak kan sekarang ya bro, entah kita beli di kios burung. Intinya kita harus tahu dulu tujuan kita untuk menyeleksi burung tersebut. Maka dari itu kita sedikit jeli dalam pemilihan bahan khususnya untuk burung cucak hijau itu sendiri. Yang pertama, biasanya saya lihat dari posturnya dulu. Kalau dari pengalaman saya ya, itu saya lihat postur burung tersebut. Biasanya seperti di video ini, saya pasti cari yang badannya itu panjang tetapi gagah kayak gitu. Dari postur, dari jenis postur burung itu saya pasti cari yang panjang dan gagah. Nah, setelah postur, saya lihat ke paruhnya. Paruh itu saya nggak ambil pusing, mau itu paruhnya celah, mau itu enggak. Yang terpenting paruh harus panjang dan terlihat besar di pangkalnya ya, bukan di ujungnya. Mau dia
yang atas bengkok atau enggak, kalau itu enggak saya ambil pusing. Yang penting paruhnya itu panjang, terlihat gagah. Kalau mata biasanya saya enggak memperdulikan, yang penting mata aman, enggak ada cacat ataupun sakit seperti senot ataupun yang lainnya. Yang penting mata normal, nggak ada kelainan ataupun sakit. Terus kalau kepala wajib cepak ya, wajib cepak artinya kepala itu harus papak seperti kepala burung predator kayak gitulah macamnya. Jadi kepala itu harus terlihat nggak terlalu besar tetapi cepak, nggak bulat. Jangan pilih yang bulat ya teman-teman, kalau menurut saya. Terus kalau kaki saya nggak ambil pusing, yang penting dia bisa nangkring dengan kuat, nggak loyo kayak gitu. Mau dia giras, mau dia udah jinak, yang penting dia cengkeraman ketangkringannya itu kuat gitu ya bro. Dan yang utamanya selain badan itu panjang, kalau saya pribadi suka yang bongkok atau orang-orang bilangnya bongkok udang kayak gitulah. Nah itu nanti kalau dia tarung di tiang besi, dia itu pasti akan satu titik biasanya, dan dia itu intimidasi lawannya itu lebih kejam daripada badan-badan yang normal pada lainnya kayak gitu. Nah bisa kita lihat di gambar ini. Nah, ini ketika mungkin tidak baru hyper ya, dia kondisi normal kayak gambar tadi. Gambarnya seperti itu kalau dia waktu belum ada emosi. Jadi paruhnya, matanya, kepalanya itu harus kita pahami betul-betul. Dengan cara dia berkicau, cara dia membuka paruh, nah kita harus memahami. Terus kalau ekor, saya nggak memperdulikan mau itu ekor kipas ya, ekor kipas yang seperti kapas tembak itu, yang buka itu juga bagus. Ekor pendek juga bagus, ekor panjang juga bagus. Nah untuk kedepannya akan kita share tentang kelebihan dan kekurangannya ya bro ya. Ekor panjang maupun ekor pendek semuanya bagus kalau menurut saya. Yang penting postur tubuh itu kalau saya pribadi ya bro sukanya yang panjang. Artinya kalau di logika, kalau dia panjang, lehernya juga panjang, itu nafasnya pasti panjang, tembakannya pasti panjang dan jelas. Kalau paruhnya panjang dan tebal udah jelas, logikanya pasti dia itu lantang kalau mengeluarkan materi. Nah ini gambaran mungkin kalau dia lagi on seperti itu. Jadi jangan diambil pusing kalau menurut saya ya, untuk bro-bro yang mau memelihara cucak hijau, mau belajar bermain cucak hijau, intinya itu tadi. Nah kalau seperti gambar di sini, kalau saya kurang suka menurut saya ya bro ya, karena dia bulat, dia badannya bulat. Dia bisa jump trot bisa, tetapi biasanya kurang enak aja ketika dia main. Kalau menurut saya ya kurang nyolok gitu kalau di gantangan, karena badannya bulat bantet kayak gitu. Biasanya dia hypernya ada, jump trot, tapi biasanya dia itu duduk kayak kalau orang Jawa itu bilangnya doprok kayak gitu loh. Jadi dia duduk ngentroknya itu enggak seperti kalau burung-burung yang memang posturnya itu panjang. Dan kalau besar kecil sih saya nggak memperdulikan, yang penting dia panjang.
gambarannya seperti ini bro. Kalau dia lagi on di lapangan, kalau posturnya panjang. Nah, bisa dibayangkan kalau ini nanti dia di tiang besi, dia bertemu dengan lawan. Nah, ini juga burung-burung saya waktu di pedok ya, waktu dikondisikan di samping gantangan. Bisa dilihat kalau badannya panjang, dia akan lebih gagah dan kekar gitu. Otomatis untuk juri pun pasti lebih memperhitungkan lah untuk gaya masuknya, kan ini di gaya ya bro, jadi dia bisa kekar, kelihatan gagah kayak gitu. Intinya dari pembicaraan ini tadi yang saya share yaitu ketika memilih bahan burung itu yang panjang, dari paruh, dari badan itu harus wajib panjang. Itu menurut saya. Terima kasih yang telah klik video ini. Semoga kita selalu sehat, dan semoga burung-burung kita di rumah peliharaan kita juga sehat. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Salam dari Bro Duki Channel.